bagi palupi yang ada di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabatku semua, kali ini kita bertemu kembali di channel Happy Palupi, di mana saya akan mengangkat satu hal yang bisa kita ambil secara positif tentang kejadian seorang Nikita Mirzani. Tentunya kalian sudah tahu ya, di mana seorang Nikita Mirzani saat ini dia sedang melaksanakan atau sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara yang dituntut secara hukum terkait kasusnya terhadap seseorang yang dia sebutkan di media sosial tentang hal-hal yang mungkin dianggap merugikan oleh orang tersebut, yang akhirnya berbuntut pada konsekuensi hukum yang harus dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani. Nah, di sini kita semua sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai seorang ibu, hendaknya kita mulai berpikir dengan kejadian ini. Yang pertama adalah hal yang harus kalian lakukan sebagai seorang ibu adalah memberi contoh atau teladan yang bagus kepada anak-anak, baik dia secara tingkah laku, sikap. Mungkin kalau boleh kita sampaikan, kita harus bisa menjadi seorang contoh di rumah tangga atau di keluarga. Karena anak-anak pertama yang akan dia ikuti adalah sosok seorang ibu. Nah, di sini dengan berkembangnya sebuah media sosial atau sebuah teknologi, ya, kita harus mulai mengajarkan kepada anak-anak bahwa risiko-risiko yang bisa diambil atau yang berdampak yang sangat besar ketika kita mulai berceloteh atau mungkin kita memberikan pendapat yang mungkin sifatnya nanti akan merugikan orang lain. Nah, ketika pendapat itu diberikan di media sosial, pasti akan berdampak kepada orang atau bahkan lebih buruknya adalah kasus hukum. Nah, dengan kejadian yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu, tentunya ini sangat merugikan sekali. Kita bisa lihat betapa Loli, putra sulung seorang Nikita Mirzani, saat ini harus berjuang. Pertama adalah psikologi pribadinya. Yang kedua, bagaimana dia mengkondisikan adik-adiknya. Mungkin kalau kita bilang, kenapa harus berjuang? Kan dia serba ada tuh, punya. Tapi bagaimanapun juga, ketika semua mata seluruh Indonesia menatap seorang Loli dengan kondisi ibu yang sekarang berada di penjara, pasti itu adalah sesuatu yang berat. Maka seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia, pertama adalah kamu harus bisa memberi contoh terutama penggunaan media sosial yang baik. Ketika kamu tidak suka dengan orang lain, tidak perlu kamu menuliskan di media sosial atau kamu menjelek-jelekan seseorang di media sosial. Karena itu dampaknya undang-undang IT atau undang-undang ITE itu ada ya. Bisa berdampak kepada kamu masuk ke penjara. Yang paling sengsara adalah bukan kamu, tapi anak-anakmu, keluargamu, teman terdekatmu. Dan yang paling hancur adalah buah hatimu. Mari kita doakan bersama, semoga putra dan putri Nikita Mirzani bisa kuat dan teman-teman di seluruh Indonesia bisa mengambil manfaat yang positif dari setiap kejadian yang ada di dunia selebritis kita. Bahwasanya setiap hal yang terjadi pada mereka memang karena sudah menjadi konsumsi publik, namun itu menjadi wacana yang positif untuk kita agar kita bisa mengambil sisi positifnya. Tidak perlu kita mengecam hal negatifnya. Memang ada beberapa artis yang lebih suka menampilkan hal-hal yang kontroversi karena bagi mereka itu adalah cuan, ya. Walaupun mungkin kalau kita berbicara secara halal atau haram itu urusan mereka ya, tapi ketika itu hanya akan menghancurkan banyak orang, maka harusnya tidak sih, ya. Harusnya tidak boleh, karena ketika kita melukai seorang, maka risikonya terlalu berat. Mungkin yang namanya bisa dibilang hukum karma itu ada, ya kan? Karma itu ada. Selama niat kita baik, insya Allah karma baik pasti ada. Tapi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, karma buruk pasti ada. Jadi kita harus mulai membentengi mana hal-hal yang bisa kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak mungkin atau tidak boleh kita lakukan. Terus, ayo kita ambil sisi positif dari kejadian seorang Nikita Mirzani. Jangan sampai kita menjadi orang yang terjebak dari situasi yang sebenarnya kita sendiri tidak menginginkan,
tapi dengan tujuan yang lain, yang tadinya adalah tujuannya viral atau mungkin tujuannya adalah cuan, tapi akan berisiko pada keburukan, yaitu penjara. Oke, jadi untuk semuanya, ayo kita semangatkan media sosial yang positif, media sosial yang bagus, dan sukses semua untuk para artis-artis yang mulai dengan hal-hal yang positif. Tidak perlu viral hanya untuk mencari cuan, tapi merugikan banyak orang. Salam sukses untuk semuanya, salam santun dari Pak Lupi.